Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3293, Kedatangan Luming. Pesta naga suci terus berlanjut, tetapi beberapa orang, seperti Wu Fan, tidak tertarik dengan makanan lezat itu. Setelah beberapa saat, suasananya sedikit membaik. Laporan. Pada saat ini, seorang pria parubaya mengenakan baju perang terbang masuk. Orang ini adalah pengawal putra mahkota. Ada apa? Putra mahkota mengerutkan kening. Putra mahkota, ada orang di luar yang ingin masuk untuk berpartisipasi dalam pesta naga surgawi. Penjaga setengah baya itu melaporkan. Pesta naga suci sudah dimulai. Bukankah menggelikan kalau kau ingin datang sekarang? Di samping putra mahkota, ada pangeran lain yang mencibir. Siapa ini? Putra mahkota bertanya langsung. Dia adalah talenta baru dari Akademi Suci Kerajaan Void Agung, Luming. Kata penjaga setengah baya itu. Apa, Luming? Beberapa teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Mereka adalah Wu Fan, Lan Feng, Chu Chengkong, Yu Xing, dan lainnya. Bukankah Luming sudah mati? Mengapa dia muncul lagi? Wu Fan menggeram tak percaya. Dia memang ada di luar. Penjaga setengah baya itu menambahkan. Mata sang putra mahkota berbinar. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, biarkan dia masuk. Ya, penjaga setengah baya itu mengangguk, berbalik, dan terbang keluar. Tak lama kemudian, sesosok tubuh melangkah di udara dan tiba. Sosok itu adalah Luming. Saat Luming tiba, semua mata tertuju padanya. Itu benar-benar dia. Itu benar-benar Luming. Benar sekali. Dilihat dari aura hidupnya, itu dia. Benar sekali. Semua orang mengatakan bahwa Luming sudah mati. Dia mati di tangan sisa-sisa dinasti sebelumnya. Sekarang, tampaknya itu semua hanya rumor. Gelombang diskusi pecah di tempat kejadian. Adapun Wu Fan, Lan Feng, Nether Star, dan yang lainnya, wajah mereka muram. Mereka menatap Luming dengan niat membunuh yang terpancar di mata mereka. Luming, beraninya kau. Putra mahkota sedang mengadakan pesta naga surgawi, tapi kau terlambat. Apa kau tidak menaruh perhatian pada putra mahkota? Wu Fan membanting meja dan berteriak. Luming melirik Wu Fan dengan acuh tak acuh, matanya penuh dengan penghinaan. Kemudian, dia mengabaikan Wu Fan dan mendarat di tanah. Dia menangkupkan tinjunya ke arah pangeran dan berkata, Luming memberi hormat kepada putra mahkota. Luming diserang oleh sisa-sisa dinasti sebelumnya di tambang emas giok hitam dan terluka parah. Dia telah memulihkan diri selama bertahun-tahun dan baru saja kembali ke ibu kota suci. Mohon maafkan dia karena terlambat. Hanya dengan satu kalimat sederhana, dia telah menepis alasan keterlambatannya. Jadi begitu, semua orang di tempat kejadian menyadari sesuatu. Ternyata Luming tidak meninggal, tetapi terluka parah. Dia telah memulihkan diri selama bertahun-tahun dan itulah sebabnya dia tidak muncul. Ini sangat masuk akal dan sebagian besar orang mempercayainya. Begitulah adanya. Tidak masalah, silakan duduk. Putra mahkota tersenyum dan melambaikan tangannya. Luming berbalik dan menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Dia lalu mengerutkan kening. Dia tidak melihat Qiu Yue. Dia datang hanya karena mendengar bahwa Qiu Yue ada di sini. Kalau tidak, dia tidak akan repot-repot datang. Namun, mengapa Qiu Yue tidak terlihat? Tuan Muda Luming, apakah Anda di Qiu Yue? Moning langsung berteriak ketika dia melihat Luming melihat sekelilingnya seperti sedang mencari seseorang. Luming berjalan mendekat. Benar juga, kudengar Qiu Yue juga ada di sini. Kenapa aku tidak melihatnya? Qiu Yue memang ada di sini tadi, tapi dia dipaksa pergi oleh seseorang. Moning menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia dipaksa pergi. Apa yang terjadi? Mata Luming berbinar dingin dan suaranya sedingin es. Seperti ini, Moning segera menjelaskan apa yang terjadi. Ledakan. Aura mengerikan meledak dari tubuh Luming. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan surgawi, seolah-olah dia terbakar. Niat membunuh yang sedingin es terus menyebar dan suhu suasana tampak menurun. Luming tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Begitu banyak orang yang benar-benar bergabung untuk menindas Qiu Yue, seorang wanita. Orang bisa membayangkan betapa menderitanya Qiu Yue. Jika bukan karena kekuatan Qiu Yue sendiri, akibatnya tidak akan terbayangkan.
Niat membunuh Lu Ming sangat kuat. Naga memiliki skala terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan terbunuh. Orang yang dicintai Lu Ming adalah skala kebalikannya. Lu Ming, ini adalah perjamuan naga surgawi yang diselenggarakan oleh putra mahkota. Kau harus dihukum karena melepaskan auramu dan mengganggu orang-orang dan perjamuan naga surgawi. Bintang Nether berteriak dengan dingin. Dia pernah disakiti oleh Lu Ming di masa lalu dan sangat membencinya. Tentu saja, dia akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang Lu Ming. Wah, Lu Ming melangkah maju dan seluruh tanah bergetar. Matanya seperti kilat saat dia menatap Nether Star. Apakah kamu salah satu orang yang menyerang Qiu Yue? Keluar dan matilah. Kata-kata yang sangat besar. Aku memang telah menyentuh jalan Qiu Yue itu, tapi bagaimana dengan itu? Kata bintang Nether dengan dingin. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak dingin dan melayangkan pukulan. Seekor naga surgawi bercakar 9 melesat keluar dan menyerbu ke arah Nether Star. Kamu sudah pulih selama ratusan tahun, dan aku sudah membaik selama ratusan tahun. Mengapa aku harus takut padamu? Yu Xing mencibir dan bergegas keluar. Ki hantu membumbung tinggi ke langit dan mengembun menjadi Raja Hantu, yang menyerang naga surgawi bercakar 9. Namun, ketika naga surgawi bercakar 9 dan Raja Hantu bertabrakan, naga surgawi meraung dengan marah dan mencabik-cabik Raja Hantu dengan sekuat tenaga. Kemudian, ia terus menerkam ke arah bintang Nether. Ekspresi Yu Xing berubah drastis, dan dia mundur dengan panik. Naga surgawi bercakar 9 itu bahkan lebih cepat darinya. Tepat saat hendak mengenai Yu Xing, Yu Tian melancarkan gerakan. Ia mengayunkan telapak tangan kerangkanya ke arah naga surgawi bercakar 9 dan berhasil menangkisnya. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Yu Tian berdiri. Tatapan matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia melangkah maju. Jangan khawatir, kalian semua akan mati. Lu Ming berkata dengan dingin. Kau ingin membunuh kami? Bagus sekali. Yu Tian tertawa dingin. Kemudian, dia menatap putra mahkota dan berkata, Yang mulia, apakah membunuh orang di sini hari ini akan memengaruhi perjamuan naga surgawi? Mata sang putra mahkota berkedip dengan cahaya aneh saat dia berkata, karena kita sudah mulai, korban tidak dapat dihindari. Tidak apa-apa. Lu Ming sedikit terkejut. Putra mahkota benar-benar mengatakan ini. Jelas bahwa dia bias terhadap 9 ketenangan istana Raja Surgawi. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, bagi semua orang, dia hanyalah murid baru. Di sisi lain, Yu Tian adalah murid ajaib dari angkatan sebelumnya. Dia jelas lebih kuat dari Lu Ming. Atas dasar ini, pangeran masih berkata demikian. Jelas bahwa dia tidak peduli dengan hidup dan mati Lu Ming. Namun, kata-kata putra mahkota itulah yang diinginkan Lu Ming. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Yu Tian menampakkan ekspresi gembira. Tubuhnya bersinar dengan aura yang ganas dan menyeramkan. Yu Xing, Wu Fan, Chu Chengkong, dan yang lainnya juga menampakkan raut wajah gembira, dan hawa membunuh memenuhi udara. Dia harus membunuh Lu Ming hari ini. Qiu Yue memang sangat kuat. Namun, mereka tidak percaya bahwa Lu Ming bisa sekuat dia. Seorang jenius seperti Qiu Yue memiliki potensi yang sangat besar. Peningkatan pesatnya sangat jarang terjadi. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming memiliki potensi yang sama. Terlebih lagi, Lu Ming sebelumnya pernah terluka dan sedang dalam masa pemulihan. Seberapa besar peningkatan yang bisa dicapainya? Kali ini, dia memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Kakak senior Yu Tian, orang ini memiliki harta yang dapat bertahan melawan serangan jiwa. Nether Star mengingatkan, tidak apa-apa. Bahkan jika kita tidak menyerang jiwanya, membunuhnya akan semudah membalikkan tangan kita. Yu Tian mencibir. Dengan goyangan tubuhnya, dia melesat maju. Sebuah pedang berbentuk bulan sabit muncul di tangannya dan dia menebaskannya ke arah Lu Ming. Bab 3294 Pembunuhan yang mendominasi. Pedang berbentuk bulan sabit muncul di tangan Yu Tian. Pedang itu seperti sabit milik malaikat maut yang menebas Lu Ming. Wah, Lu Ming melangkah maju dan menghindari serangan Yu Tian seperti kilat. Ia menyerang Yu Xing dan melambaikan tangannya. Beberapa naga surgawi bercakar 9 terbang keluar dan menyelimuti Yu Xing dan beberapa jenius lainnya dari istana Raja Surgawi yang mengerikan. Di tambang emas giok hitam, dia 100% yakin bahwa salah satu orang yang mencoba membunuhnya berasal dari 9 ketenangan surgawi Raja Manor.
Dia ingin membuat masalah bagi kediaman 9 Raja Surgawi Keheningan, tetapi dia tidak menyangka mereka akan menyerang Qiu Yue. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan satu pun dari para jenius kediaman 9 Raja Surgawi Keheningan pergi. Ekspresi Neterstar dan yang lainnya berubah drastis, mereka mengerahkan segenap tenaga untuk menghadang naga surgawi bercakar 9. Akan tetapi, sosok Luming sudah dekat dan dia melayangkan pukulan ke arah Neterstar. Pukulan ini tidak hanya mengandung kekuatan suci yang mengerikan, tetapi juga menampilkan tubuh emas iblis langit. Tekanan tinju yang mengerikan membuat jiwa Neterstar bergetar. Dia merasakan ancaman kekecewaan. Dia meraung dan menggunakan keterampilan rahasia asalnya. Dia menggunakan segala cara untuk memblokirnya. Namun, pukulan Luming tidak berguna. Teknik rahasia asal bintang Nether bahkan tidak terhalang selama setengah detik sebelum dihancurkan oleh kekuatan tinju Luming. Ah! Yusing menjerit saat tubuhnya meledak, berubah menjadi awan ki hantu. Ki hantu itu terus menggeliat, seolah ingin pulih. Namun, bagaimana Luming bisa membiarkannya pulih? Sebuah bola api muncul di tangan Luming. Api yang berkobar itu menenggelamkan aura hantu. Ah! Ampuni aku! Teriakan melengking Neterstar datang dari ki hantu, namun pada saat berikutnya, ratapannya berhenti. Neterstar telah jatuh. Bintang Nether, yang menduduki peringkat ke-19 di antara kelompok siswa baru Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar, dengan mudah dikalahkan oleh Luming dalam sedetik, mengejutkan semua orang. Akan tetapi, sebelum orang banyak bisa sadar, Luming telah melanjutkan membunuh para jenius lainnya dari kediaman Raja Surgawi yang mengerikan. Mata Yutian memerah saat melihat Neterstar terbunuh. Dia menyerang Luming. Namun, Luming tidak ingin bertarung dengannya untuk saat ini. Dia fokus membunuh yang lain. Dia meninju dengan kedua tinjunya, menyebabkan udara meledak. Beberapa jenius dari rumah Raja Surgawi yang mengerikan itu tidak bisa menahan sama sekali. Mereka berteriak dan mengikuti jejak Neterstar. Tubuh mereka meledak di udara, dan jiwa mereka dilenyapkan oleh kekuatan penghancur Luming. Ah! Luming, kamu harus mati. Kamu harus mati. Yutian meraung dan niat membunuhnya sangat dingin. Orang-orang yang datang hari ini dapat dikatakan sebagai kelompok orang terkuat di antara generasi muda dari Nine Serenity Heavenly King Manor. Namun, mereka telah meninggal begitu saja. Ini adalah kehilangan yang sangat besar. Misalnya, dengan bakat Neterstar, dia pasti akan menjadi orang penting di masa depan dan dapat membuat Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan menjadi lebih mulia. Namun, semua itu sia-sia sekarang. Yutian sangat marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang Luming. Sekarang, giliranmu. Pada saat ini, Luming menatap Yutian dengan dingin dan melayangkan pukulan ke arah Yutian. Dentang. Tinju Luming bertabrakan dengan pedang Yutian, menghasilkan suara logam. Seolah-olah dua senjata dewa telah bertabrakan. Hasil akhirnya sungguh mengejutkan. Pedang Yutian bergetar terus-menerus dan akhirnya hancur. Yutian mundur dengan cepat. Membunuh. Luming berteriak dingin dan menyerang ke arah Yutian. Kultivasi Yutian satu tingkat lebih tinggi dari Luming. Namun, Luming mampu mengendalikan 11 jenis kekuatan surgawi. Selain itu, ia baru saja mengaktifkan formula pertempuran dan meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 4 kali lipat. Selain tubuh emas iblis langit, kekuatan tempurnya telah sepenuhnya menghancurkan Yutian. Matilah! Yutian berteriak dengan marah dan menggunakan jurus rahasia asalnya untuk melawan. Namun, dia masih belum sebanding dengan Yutian. Hasilnya tetap sama. Tinju besi Luming mendarat dan Yutian nyaris berhasil memblokir beberapa gerakan sebelum keterampilan rahasia asalnya dikalahkan. Wah! Pukulan Luming mendarat di dada Yutian. Yutian menjerit kesakitan saat tubuhnya meledak menjadi awan aura hantu. Namun, dia jauh lebih kuat daripada Neterstar dan yang lainnya. Ki hantu dengan cepat mengembun menjadi satu tubuh dan mencoba melarikan diri. Namun, mata Luming bersinar dengan cahaya putih saat ia memancarkan mata ekstrim Yin dari mata Dewa Yin Yang. Pusaran air tiba-tiba muncul dan hawa dingin yang mengerikan menyelimuti Yutian, mencoba menyegelnya dalam es. Tubuhnya langsung menegang. Kemudian, dia meraung dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Luming sudah bergegas mendekat. Tidak, Luming, ini adalah pesta naga surgawi. Kau tidak bisa membunuhku. Yutian melolong dan berteriak ketakutan.
Menggelikan. Lu Ming berkata dengan dingin. Baru saja, Yu Tian bertanya langsung kepada putra mahkota apakah boleh membunuh di tempat. Putra mahkota sendiri mengatakan bahwa karena mereka telah menyerang, wajar saja jika ada korban. Sekarang giliran Yu Tian yang terbunuh. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa dibunuh di pesta naga dewa? Sungguh lelucon. Wajah sang putra mahkota tampak muram. Ia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Ia ingin menghentikan mereka, tetapi ia sudah berbicara. Jika ia berbicara sekarang, bukankah ia akan menamparkan wajahnya sendiri? Ayo pergi. Lu Ming meninju kepala Yu Tian hingga kepalanya meledak. Kali ini, Yu Tian tidak dapat lagi membentuk tubuh karena jiwanya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Lu Ming. Yu Tian telah jatuh. Pada titik ini, semua talenta dari kediaman 9 ketenangan yang datang ke perjamuan naga surgawi telah dibunuh oleh Lu Ming. Hehe, bagus sekali. Beberapa orang di kerumunan tertawa terbahak-bahak, merasa riang. 9 istana Raja Surgawi Keheningan memiliki metode yang aneh dan tindakan mereka sangat kejam dan jahat. Mereka adalah sekte jahat di masa lalu, dan sekte 9 keheningan telah berubah dan menyinggung banyak orang. Sekarang setelah Yu Tian dan yang lainnya terbunuh, banyak orang merasa senang. Orang terkuat di surga di antara generasi muda dari Nine Serenities Heavenly King Mansion telah meninggal. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi orang-orang tua di Nine Serenities Heavenly King Mansion ketika mereka mengetahuinya. Pasti akan sangat menarik. Memang, aku rasa dia akan menjadi gila. Beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Pada saat ini, tatapan Lu Ming beralih ke Wu Fan dan yang lainnya. Niat membunuh melintas di matanya. Dia tidak berencana untuk berhenti di situ. Mereka yang menyerang Qiu Yue harus mati. Wu Fan, Chu Chengkong, dan yang lainnya menjadi pucat. Sialan, bagaimana dia bisa sekuat itu? Wu Fan meraung dalam hatinya. Semua orang tahu tentang kekuatan Tian. Dia adalah Raja Dewa tingkat kelima dan telah membangkitkan keterampilan rahasia asal. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Namun, dia bukan tandingan Lu Ming dan dibunuh olehnya. Jika mereka naik, mereka hanya akan mati. Bukankah Lu Ming telah memulihkan diri selama beberapa ratus tahun terakhir? Mungkinkah pemulihan juga dapat meningkatkan kekuatan seseorang? Mereka tahu bahwa Lu Ming kemungkinan besar berbicara omong kosong. Siapa lagi yang menyerang Qiu Yue? Keluarlah dan hadapi kematianmu. Lu Ming berteriak dingin. Niat membunuhnya bagaikan gelombang pasang, membuat hati banyak orang bergetar. Juga, Moning hendak membuka mulutnya, namun tatapan mata dingin Wu Fan bertemu dengan tatapan mata Moning, penuh ancaman. Wajah Moning menjadi pucat. Jelas, dia akan menyinggung Wu Fan jika dia memberitahunya. Wu Fan adalah putra guru negara, dan dia tidak mampu menyinggungnya. Moning berdiri di sana dengan kaku. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani. Orang-orang yang menyerang tadi berasal dari kediaman guru besar. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, menyebutkan beberapa orang yang baru saja menyerang Qiu Yue. Bab 3295 Jangan biarkan siapapun pergi. Semua orang melihat ke arah sumber suara. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda tampan. Banyak orang mengenali bahwa orang ini adalah putra dari guru besar dinasti suci yang agung. Dalam kekosongan besar dinasti suci, meskipun penasihat kekaisaran memiliki kekuasaan dan wewenang besar, ia tetap merupakan sosok yang berkuasa. Namun, bukan berarti tidak ada yang bisa menandinginya. Guru besar adalah musuh bebuyutan penasihat kekaisaran. Dan semua orang tahu bahwa guru besar telah berpihak pada pangeran kedua. Penasihat kekaisaran berada di pihak putra mahkota. Tentu saja, putra guru itu tidak takut pada Wu Fan. Dia bahkan membantu Lu Ming menunjukkan orang yang baru saja menyerangnya. Bagus sekali, kalian semua harus mati. Lu Ming berkata dengan dingin, suaranya sangat dingin. Wah, Lu Ming bagaikan seekor binatang buas, menyerbu ke arah Wu Fan. Tuan muda, cepat mundur. Kami akan menghadangnya. Salah satu bawahan Wu Fan berteriak dan memintanya untuk mundur. Kemudian, para tokoh yang mengikuti Wu Fan semuanya menyerang Lu Ming. Total ada 3 orang yang menyerang Qiu Yue sebelumnya. Mereka bergabung untuk melawan Lu Ming. Pada saat yang sama, anak ajaib nomor 1 dari keluarga Lan juga bergerak. Dia menyerang Lu Ming dari samping. Keajaiban klan Lan sangat kuat.
Dia berada di tingkat ke-6 alam Raja Dewa dan telah membangkitkan keterampilan rahasia asal. Dia adalah orang terkuat yang telah menyerang Qiu Yue sebelumnya. Selain itu, dia kejam dan ganas. Jurus pertamanya adalah keterampilan rahasia asal, yang bertujuan untuk membunuh dalam satu pukulan. Namun, Lu Ming tidak akan membiarkannya berhasil. Pintu dewa muncul, memancarkan riak-riak yang menakutkan. Ledakan. Pintu gerbang kerajaan bertabrakan dengan keterampilan rahasia asal-usul jenius nomor 1, menciptakan ledakan dahsyat. Jenius nomor 1 dari keluarga Lan gemetar dan dipaksa mundur. Bagaimana itu mungkin? Banyak orang terkejut. Keajaiban nomor 1 keluarga Lan disebut Lanbo. Dia berada di tingkat ke-6 alam Raja Surgawi dan telah membangkitkan keterampilan rahasia asal. Dia sangat kuat. Namun, ia terlempar saat bertabrakan dengan Lu Ming. Ia benar-benar kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Betapa mengerikan. Kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat ke-4 alam Raja Dewa. Dia memang menakutkan. Ketika Akademi Suci Kerajaan Void Agung diadakan, dia hanya berada di level pertama alam Raja Dewa. Sekarang, dia benar-benar telah menembus ke level ke-4 alam Raja Dewa. Kemajuannya bahkan lebih cepat daripada Qiu Yue. Dasar orang mesum. Banyak orang berseru. Lu Ming tidak berhenti menyerang sementara semua orang terpesona. Setelah memukul mundur Lanbo, tombak dewa yang mendominasi muncul di tangan Lu Ming. Sungai Dao Tombak. Dengan lambaian tombak, sebuah sungai panjang muncul dan menyelimuti beberapa orang kesayangan surga dari kediaman penasihat kekaisaran. Cahaya tombak yang tak berujung di sungai menyerang mereka dengan ganas. Mengembuskan, 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 mengembuskan. Pertahanan 3 orang suci dari kediaman penasihat kekaisaran telah ditembus, dan lubang berdarah muncul di tubuh mereka. 2 di antara mereka berada di tingkat ke-6 alam Raja Surgawi, tetapi mereka belum membangkitkan keterampilan rahasia asal mereka. Tubuh mereka seperti sarang lebah, dan mereka langsung mati. Adegan ini membuat wajah Chu Chengkong dan anggota klan Dewa Perang lainnya menjadi sangat muram. Apa yang digunakan Lu Ming adalah teknik pamungkas dari klan Dewa Perang. Namun, kekuatannya lebih kuat daripada orang-orang dari klan Dewa Perang. Lu Ming melesat maju dan mengayunkan tombak dewa yang mendominasi itu terus-menerus. Wah, kesayangan terakhir di surga yang ada di kediaman penasihat kekaisaran juga terbunuh oleh satu tombak. Favorit surga yang telah membangkitkan keterampilan rahasia asal terbunuh. Setelah membunuh orang ini, Lu Ming menggunakan teknik 9 Kun Peng Surgawi. Sosoknya melesat dan dia menyerang Lanbo. Pedang Dao Dunia, mati. Lanbo meraung dan menggunakan jurus rahasia asal-usulnya dengan kekuatan penuh. Ribuan bayangan pedang menutupi Lu Ming, mencoba membunuhnya. Namun, Lu Ming menggunakan pintu dominasi untuk membuka mulutnya. Dengan goyangan, bayangan pedang itu benar-benar menghilang. Sosok Lu Ming tidak berhenti saat ia menyerang Lanbo. Meskipun kultivasi Lanbo lebih kuat, dia bukan tandingan Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan 2 jenis keterampilan rahasia asal secara berurutan dan bergantian. Kekuatannya dahsyat dan mengerikan. Setelah beberapa gerakan, Lanbo tidak berdaya. Bahunya terkena pukulan pintu dominasi, dan tubuhnya terdorong ke belakang, memuntahkan darah. Serangan Dewa Perang, Gerbang Dewa. Lu Ming berteriak dan terus-menerus mengeluarkan jurus uniknya. Dewa Perang raksasa muncul, menunggangi kuda perang dan menyerang Lanbo. Lanbo menggerutu dan mundur, hampir tercabik-cabik. Kemudian gerbang dewa terus menekannya. Lanbo meraung, batuk darah saat melawan. Niat pedang yang mengejutkan melesat ke langit, mencoba menghalangi pintu penguasa itu. Namun, tombak yang secepat kilat menembus tubuhnya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan pintu dominasi. Pintu dominasi menekan dan menghancurkan kepala Lanbo. Seluruh tubuh Lanbo meledak di udara. Jenius nomor 1 dalam keluarga Lan telah tumbang. Di tengah kerumunan, wajah Lan Feng tiba-tiba berubah pucat. Pada titik ini, semua orang yang menyerang Qiu Yue telah terbunuh. Namun, Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang Wu Fan. Wu Fan adalah dalangnya, bagaimana mungkin dia tidak mati? Cukup. Pada saat ini, terdengar suara yang agung dan sombong. Putra mahkota akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Tidak apa-apa jika yang lain mati, tetapi Wu Fan tidak boleh mati. Wu Fan adalah putra tunggal penasihat kekaisaran, dan penasihat kekaisaran ada di pihaknya. Jika dia membiarkan Wu Fan terbunuh,
hubungan antara dia dan penasihat kekaisaran akan bermasalah. Wu Fan sangat gembira mendengar pangeran berbicara, tetapi tubuh Lu Ming sedikit gemetar. Wu Fan adalah orang yang memberi perintah. Dia harus mati. Lu Ming berkata dengan dingin, membuat jantung banyak orang berdebar kencang. Lu Ming secara terbuka tidak mematuhi putra mahkota. Wajah sang putra mahkota langsung menjadi gelap. Dalam dinasti suci yang hampa, putra mahkota memiliki otoritas yang besar. Dia adalah putra mahkota masa depan. Terlebih lagi, dia telah menjadi putra mahkota selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal kultivasi, putra mahkota sudah menjadi orang yang paling berkuasa di dinasti suci kehampaan yang agung. Biasanya, tidak banyak orang di dinasti suci kehampaan yang agung yang berani menentang putra mahkota. Namun sekarang, Lu Ming, seorang junior, berani menentang perintah sang putra mahkota. Hal ini membuat secercah niat membunuh terpancar di mata sang putra mahkota. Meskipun dia baru saja membuka mulutnya, dia tidak bergerak. Lu Ming, saat kamu unggul, berhentilah. Kamu telah membunuh semua orang yang bergerak. Pada akhirnya, putra mahkota berkata, menurutku, membuka mulut dan melakukan gerakan adalah hal yang sama. Lu Ming masih menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju dan hendak membunuh Wu Fan. Dia tidak percaya putra mahkota akan menyerangnya. Putra mahkota tidak lagi dianggap sebagai anggota generasi muda. Ia berasal dari generasi yang sama dengan Jing Yu, dan telah hidup selama hampir 1 tahun bintang. Kultivasinya sudah lama tak terduga. Tentu saja, dia tidak akan merendahkan dirinya untuk menyerang Lu Ming. Beraninya kau tidak mematuhi putra mahkota. Ini keterlaluan. Putra mahkota baik dan tidak akan berdebat denganmu. Aku akan memberimu pelajaran atas namanya. Dengan teriakan yang dingin, satu sosok menerkam Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sebelum dia bahkan mencapai Lu Ming, kekuatan yang mengerikan itu telah terkunci pada Lu Ming dan meledak ke arahnya. Asyik, Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan tombak dewa yang mendominasi menyapu di belakangnya. Ledakan. Tombak dewa tirani itu bertabrakan dengan telapak tangan sosok itu, mengakibatkan ledakan yang mengerikan. Kekuatan itu menyebar ke segala arah, dan sosok Lu Ming terdorong sedikit ke belakang. Sosok itu juga mendarat di tanah. Itu Miao Xin. Seseorang berseru dengan suara rendah saat dia mengenali pemuda yang menyerang Lu Ming. Dari pembicaraan orang lain, Lu Ming tahu bahwa Miao Xin adalah bakat terbaik di antara siswa angkatan sebelumnya. Dia berada di peringkat 20. Bab 3296 tidak terkendali. Miao Xin menduduki peringkat ke-20 selama pertemuan terakhir Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Dia bisa dikatakan sebagai ahli kebanggaan surgawi tingkat atas. Kemudian, dia bergabung dengan putra mahkota, dan kultivasinya sudah sangat mengerikan. Berlututlah dan minta maaf kepada putra mahkota. Miao Xin berteriak dingin, mengayunkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Setiap kali telapak tangannya ditebas, gunung emas suci akan muncul, menekan Lu Ming. Masing-masing gunung suci itu beratnya ratusan juta pon, dan kehampaan meledak karena tekanannya. Tingkat ke-7 alam Raja Dewa. Tatapan mata Lu Ming berubah serius. Kultivasi Miao Xin telah mencapai tingkat ke-7 God King, melangkah ke jajaran God King tingkat tinggi. Dia bukan seorang Raja Dewa Langit ke-7 biasa, tetapi seorang jenius ulung. Dan EBSP, kekuatan surgawi dari Raja Dewa tingkat ke-7 terlalu berlimpah. Bersama dengan seni rahasia yang mengerikan, kekuatannya sangat mengerikan. Taktik Dewa Kuno. Lu Ming menggeram dan menggunakan taktik Dewa Kuno. Tubuhnya mengembang dan berubah menjadi Dewa Kuno berbaju hijau. Kemudian, dia memegang pintu dominasi di satu tangan dan tombak Dewa Tiran di tangan lainnya dan menyerang terus-menerus. Ledakan, ledakan, ledakan. Dan EBSP, pintu dominasi dan tombak Dewa Tirani terus berbenturan dengan Gunung Dewa Emas, yang menyebabkan gempa bumi besar. Pada saat ini, seluruh Taman Seribu Musim Gugur dipenuhi dengan cahaya dan simbol yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membentuk formasi besar yang melindungi area ini. Jika tidak, kawasan ini sudah hancur sejak lama. Keduanya bertarung dengan sengit, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Untuk sesaat, tidak ada pemenang yang jelas di antara keduanya. Ini mengejutkan. Kultivasi Miao Xin berada di tingkat ke-7 alam Raja Surgawi. Ia telah menjadi Raja Surgawi tingkat tinggi.
Ia juga merupakan anak ajaib yang menduduki peringkat ke-20 di angkatan sebelumnya. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, ia sebenarnya gagal mengalahkan Lu Ming. Wajah Miao Xin juga sangat muram, dan matanya terus-menerus dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia berpihak pada putra mahkota dan berjuang demi putra mahkota. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lu Ming, putra mahkota akan memandang rendah dirinya. Memikirkan hal ini, Miao Xin tidak peduli untuk menyembunyikan kekuatannya, dan dia berteriak dengan marah, "Gunung emas murni." Kekuatan suci yang tak terbatas terkumpul, dan sebuah gunung suci yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di atas kepala Miao Xin. Gunung ini dipenuhi aura kuno. Di puncak gunung, tampak ada sosok yang duduk bersila, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Inilah teknik asal-muasal rahasia Miao Xin. Ledakan. Gunung emas itu bergetar dan membesar hingga ukuran 100.000 kaki, menekan Lu Ming. Kekosongan itu meledak dan berubah menjadi kekuatan penghancur yang menyerang Lu Ming. Ekspresi wajah Lu Ming berubah serius. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura kuno yang lebih kuat keluar dari tubuh Lu Ming. Pada saat ini, pangeran kedua, putra mahkota, dan yang lainnya berdiri dari tempat duduk mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Faktor kekuatan surgawi asal, kebangkitan ketiga. Pangeran kedua bergumam, matanya berbinar. Apa? Faktor kekuatan surgawi asal telah bangkit untuk ketiga kalinya. Banyak sekali orang di tempat kejadian berseru tak percaya. Kebangkitan ketiga, itu sebenarnya kebangkitan ketiga. Kebangkitan ketiga jauh lebih sulit daripada kebangkitan kedua. Sebagai favorit surga teratas, ada banyak orang yang mengalami kebangkitan kedua, tetapi hanya sedikit orang yang mengalami kebangkitan ketiga. Orang-orang yang pernah bertarung sebelumnya, entah itu jenius nomor satu keluarga Lan, Lan Bo atau Miao Xin, semuanya telah membangkitkan kebangkitan kedua mereka. Adapun Lu Ming, basis kultivasinya hanya di tingkat ketiga alam Dewa Raja, tetapi dia telah mencapai kebangkitan ketiganya. Itu benar-benar mengejutkan. Lu Ming tidak menggunakan kebangkitan ketiga saat menyerang sebelumnya. Sekarang setelah dia menggunakannya, pintu dominasi memancarkan cahaya yang bahkan lebih mengerikan. Gerbang dewa membesar dan menghantam gunung emas keemasan milik Miao Xin. Ledakan. Kedua makhluk besar itu bertabrakan di udara seperti dua planet yang bertabrakan. Ledakan teredam terdengar, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Ketika gelombang kejut menghantam tanah atau bangunan, semuanya diimbangi oleh rune di sini. Namun, masih banyak gelombang kejut yang menghantam kesayangan surga muda. Tidak banyak orang yang mampu menahan gelombang kejut yang begitu mengerikan. Pada saat ini, Putri Mahkota melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat menutupi langit di atas semua orang. Ketika gelombang kejut yang kuat mencapai langit di atas semua orang, itu dinetralkan tanpa suara. Tidak ada satu riak pun yang dipancarkan. Banyak orang menghela napas lega dan terus menyaksikan pertempuran. Dan EBSCP, gerbang dewa dan gunung emas berlapis emas keduanya bergetar dan kemudian terbang kembali. Menekan. Miao Xin meraung sekali lagi, dan gunung emas keemasan itu menghantam Lu Ming sekali lagi. Sosok yang duduk bersila di puncak gunung tampaknya telah membuka matanya, dan gelombang energi yang lebih mengerikan menyebar. Dia harus mengakui bahwa Miao Xin sangat kuat, dan keterampilan rahasia asal-usulnya bukanlah hal yang sepele. Bahkan ada makhluk berbentuk manusia yang duduk bersila di puncak gunung. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming menemukan keterampilan rahasia asal-usul seperti itu. Lu Ming mengendalikan pintu dominasi dengan sekuat tenaga. Faktor kekuatan surgawi asal yang telah dibangkitkannya untuk ketiga kalinya telah membuat kekuatan pintu dominasi menjadi lebih mengerikan. Ini juga merupakan modal yang harus dilawan Lu Ming melawan Miao Xin. Ledakan. Kedua belah pihak saling serang untuk kedua kalinya. Kali ini, gelombang kejutnya bahkan lebih dahsyat. Pada saat yang sama, Lu Ming menghunus tombak Dewa Tirani dan menyerang Miao Xin. Tombak Dewa Tirani itu terbuat dari batu dan dipenuhi aura waktu. Di bawah pengaruh kekuatan Dewa Lu Ming, tombak itu mengembang dengan cepat dan menekan Miao Xin seperti pilar yang menopang langit. Lu Ming tidak menggunakan teknik rahasia asal dari kekuatan dewa lainnya. Lebih baik menyimpan beberapa kartu truf. Selain itu, dua jenis kekuatan dewa dan dua jenis teknik rahasia asal sudah cukup menakutkan. Jika dia menggunakan lebih banyak teknik rahasia asal, itu mungkin akan membuat orang takut setengah mati. Ekspresi Miao Xin berubah, dan dia tampak sangat serius.
Dia tidak memiliki dua keterampilan rahasia asal, jadi dia hanya bisa menggunakan cara lain untuk melawan. Buka itu. Matilah. Miao Xin berteriak. Mata makhluk berbentuk manusia di atas gunung emas itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Makhluk itu benar-benar menembakkan dua sinar cahaya surgawi emas yang melesat ke arah Lu Ming. Cahaya surgawi keemasan menghantam tombak itu, menyebabkannya bergetar hebat. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, terus-menerus bertabrakan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Dalam lusinan gerakan, tidak satu pun di antara mereka yang mendapatkan pemenang yang jelas. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat ini, Putra Mahkota berbicara lagi, dan aura yang kuat mengalir ke arah Lu Ming dan Miao Xin. Tingkat kultivasi sang Putra Mahkota tidak terduga. Lu Ming dan Miao Xin gemetar hebat dan terpaksa mundur karena dampak aura sang Putra Mahkota. Mata Lu Ming tampak serius saat dia menatap sang pangeran. Jika Putra Mahkota bergerak, dia tidak akan punya kesempatan. Lu Ming, hari ini adalah perjamuan naga surgawi. Jika kau ingin membunuh seseorang, kau dapat membunuhnya. Jika kau ingin tinggal dan minum secangkir anggur naga surgawi, aku akan menyambutmu. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, masalah hari ini berakhir di sini. Perkataan sang Putra Mahkota itu nyaring dan kuat, penuh dengan daya opresif yang dahsyat. Artinya jelas, jika Lu Ming terus menyerang, dia akan campur tangan. Lu Ming melirik Wu Fan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Wu Fan hari ini. Kalau begitu, selamat tinggal. Lu Ming menangkupkan tinjunya, berbalik, dan pergi. Dia menghilang dalam sekejap mata. Putra Mahkota, orang ini tidak patuh dan kasar padamu. Mengapa kau tidak menjatuhkannya dan menghukumnya dengan keras? Petik 2. Seorang pemuda di samping Putra Mahkota berkata dengan dingin. Bab 3297 berbagai pihak bersekongkol. Tidak dapat dielakkan jika seorang pemuda yang berbakat besar menjadi sombong. Biarkan saja dia. Dia akan menjadi lebih sabar dan karakternya secara alami akan lebih terkendali. Putra Mahkota melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Yang mulia murah hati, bawahan ini mengagumi Anda. Merupakan kehormatan bagi bawahan ini untuk melayani Anda. Pria muda itu tampak kagum. Di sampingnya, pangeran kedua memperlihatkan senyum menghina. Perkataan sang Putra Mahkota jelas dimaksudkan untuk mengambil hati rakyat dan menunjukkan sisi dermawannya, agar lebih banyak lagi ahli kesombongan surga yang mau bergabung dengannya. Dia tahu betapa kejamnya Putra Mahkota. Pesta naga suci, lanjutkan. Putra Mahkota memberi perintah sebelum duduk. Ia mengambil secangkir anggur dan menenggaknya dalam sekali teguk. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dalam terpancar di kedalaman matanya. Setelah Lu Ming meninggalkan Taman Seribu Musim Gugur, dia mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirim pesan ke Qiu Yue. Tidak lama kemudian, sosok Qiu Yue melayang. Tuan muda, saya tahu Anda akan baik-baik saja. Qiu Yue menerkam kepelukan Lu Ming, air mata mengalir di matanya. Meskipun dia mengatakan Lu Ming akan baik-baik saja, dia masih sangat khawatir. Sekarang setelah dia melihat Lu Ming kembali, dia tentu saja menitikkan air mata kebahagiaan. Gadis bodoh, bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Dia baru berkultivasi secara tertutup selama beberapa ratus tahun. Lu Ming menepuk kepala Qiu Yue dan berkata dengan lembut. Setelah itu, mereka berdua kembali ke Akademi Suci Kerajaan yang hampa bersama-sama. Setelah kembali ke Akademi Suci Kerajaan yang sangat luas, mereka berdua berbincang secara rinci tentang pengalaman mereka selama bertahun-tahun dan bersenang-senang. Beberapa hari kemudian, Lu Ming dan Qiu Yue kembali menuju tempat suci kultivasi. Kali ini, mereka tiba di batu penggiling Yin Yang. Batu giling Yin yang dapat menempa tubuh dewa dan kekuatan dewa. Lu Ming selalu menggunakan ini untuk mengolah tubuh emas iblis langit. Meskipun basis kultivasi Lu Ming saat ini berada di tingkat keempat alam Raja Surgawi dan ia telah memenuhi kriteria awal untuk mendirikan sebuah klan, masih ada satu peristiwa besar yang belum ia selesaikan. Itulah berkah dari patung Dewa Purba. Jika patung Dewa Purba tidak diberkati, tidak ada gunanya membuka rumah besar. Tidak akan ada yang bergabung. Menurut Lan Sang, dinasti suci kekosongan besar akan segera membuka jalan menuju alam semesta yang hancur. Di dalamnya, patung Dewa Purba dapat diberkati. Itu dipersiapkan khusus untuk orang-orang yang ingin mendirikan klan mereka sendiri.
Yang harus dilakukan Lu Ming sekarang hanyalah menunggu. Lu Ming tidak ragu-ragu saat tiba di batu kilangan Yin Yang. Ia melesat ke batu kilangan itu dan kekuatan penghancur yang mengerikan segera berpengaruh pada Lu Ming. Namun, tubuh surgawi Lu Ming saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengaktifkan tubuh emas iblis langit untuk menahan kekuatan penghancur. Lu Ming jauh lebih santai dari sebelumnya. Waktu berlalu hari demi hari. Di bawah penempaan batu giling Yin Yang, tubuh emas iblis langit perlahan membaik. Kekuatan surgawinya juga perlahan-lahan ditempa. Waktu berlalu dengan cepat, dan 30 tahun telah berlalu. Pada hari ini, tanda identitas Lu Ming yang melambangkan Akademi Suci Kerajaan yang Agung dan Hampa, menyala. Token ini disempurnakan dengan metode misterius. Tidak hanya merekam semua informasi Lu Ming, tetapi juga memiliki fungsi transmisi suara. Saat ini adalah transmisi suara dari eselon atas Akademi Suci Kerajaan yang Hampa. Lu Ming mengeluarkannya dan matanya berbinar. Apakah akhirnya akan dimulai? Lu Ming bergumam. Pesan itu ditujukan bagi mereka yang memiliki token pembukaan rumah besar untuk mempersiapkan diri dan memasuki alam semesta yang rusak 5 tahun kemudian untuk memberkati patung Dewa Purba. Alasan mengapa dia memberikan pemberitahuan 5 tahun sebelumnya adalah karena ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memasuki alam semesta yang rusak. Pertama, dia membutuhkan patung dewa primitif. Kalau tidak, patung itu tidak akan berguna bahkan jika dia masuk. Namun, banyak pasukan besar memiliki patung dewa primitif. Para dewa kesayangan surga dari pasukan besar tidak perlu khawatir. Yang lainnya adalah bahwa alam semesta yang rusak itu sangat berbahaya dan membutuhkan persahabatan dengan para ahli. Akademi Suci Kerajaan yang Agung memiliki peraturan bahwa setiap orang kesayangan surga yang memasuki alam semesta yang rusak dapat membawa 36 orang bersama mereka. Ke-36 orang ini harus berada di bawah alam dewa surgawi. Ini juga demi keadilan. 36 orang yang menemanimu, tepat sekali. Lu Ming tersenyum tipis. Kali ini, klan kera bawah telah mengirim 300 ahli di bawah alam dewa surgawi untuk menemaninya. Tingkat kultivasi terendah di antara mereka adalah pada tingkat ke-7 alam raja surgawi. Ada cukup banyak ahli di puncak alam raja surgawi. Dia bisa memilih sesuka hatinya. Sayangnya, Qiu Yue tidak memiliki patung dewa primordial. Qiu Yue juga memiliki token pembukaan rumah besar. Tanpa patung Dewa Purba, dia tidak bisa masuk. Tidak apa-apa, Tuan Muda. Aku akan tetap di sisimu. Itu sudah cukup untuk membuatmu membuka istana. Aku akan menjual token pembukaan istana ini. Qiu Yue tersenyum. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menjual token pembukaan Manor Qiu Yue. Pada saat ini, berita tentang memasuki alam semesta yang rusak telah menyebar perlahan, dan untuk sementara waktu, angin dan awan bergelombang. Itu karena tidak hanya 10 besar dari Akademi Suci Kerajaan Void Agung yang akan menerima token pembukaan rumah besar. Beberapa jenius dari angkatan sebelumnya juga akan menerima token pembukaan rumah besar dengan menyelesaikan misi dan mengumpulkan pahala. Oleh karena itu, jumlah orang yang ingin memasuki alam semesta yang rusak kali ini tidaklah sedikit. Orang-orang ini mulai mempersiapkan dan mengumpulkan para ahli. Beberapa hari kemudian, Qiu Yue merilis berita bahwa dia akan melelang token pembukaan istana. Berita ini mengejutkan seluruh kota. Token pembukaan Manor sangatlah berharga. Itu adalah kesempatan bagi seseorang untuk membangun faksi sendiri dan berkembang dengan cepat. Banyak sekali jenius yang bermimpi untuk mendapatkannya. Sekarang Qiu Yue akan melelangnya, tentu saja hal itu menarik perhatian banyak orang dan menarik banyak kesayangan surga. Lelang ini sangat sukses. Pada akhirnya, token pembukaan mansion terjual dengan harga yang sangat tinggi. Qiu Yue menggunakan ini untuk menukar sejumlah harta karun, termasuk harta karun dingin pamungkas, yang diberikannya kepada Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming menerimanya tanpa ragu. Setelah itu, Lu Ming menunggu dengan tenang hingga ia memasuki alam semesta yang rusak. Namun, beberapa orang juga mulai berkomplot melawan Lu Ming. Lu Ming kemungkinan besar akan memasuki alam semesta yang rusak. Kali ini, aku akan membunuhnya di alam semesta yang rusak. Sebuah suara dingin datang dari kediaman Putra Mahkota. Rumah Guru Besar. Kali ini, aku akan membawa 36 orang kuat ke alam semesta yang hancur. Lu Ming tidak memiliki banyak orang kuat bersamanya. Aku harus membunuhnya kali ini. Wu Fan menggeram, memperlihatkan niat membunuh yang dingin. Di perjamuan naga surgawi,
Luming telah membunuh begitu banyak kesayangan surga Guru Agung. Mereka semua diburu oleh kediaman Guru Agung dengan susah payah. Sekarang setelah mereka mati, itu adalah kehilangan yang sangat besar. Padahal dia hampir mati di tangan Luming dan dikejar oleh Luming hingga harus kabur dalam keadaan mengenaskan. Setelah berkali-kali, dia tidak sabar untuk membunuh Luming. Kali ini adalah kesempatan yang bagus untuk memasuki alam semesta yang rusak. Dia bisa membawa 36 pembangkit tenaga listrik di bawah alam Dewa Surgawi. Menurut apa yang dia ketahui, Luming tidak memiliki ahli di belakangnya. Tidak peduli seberapa menantang surga Luming, dia hanya akan terbunuh saat menghadapi pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi Puncak. Pada saat yang sama, klan Dewa Perang juga mendiskusikan beberapa hal. Kali ini, Istana Raja Surgawi 9 Pedang akan mendukung kita sepenuhnya. Kita akan dapat mengumpulkan 36 ahli top untuk mengikutimu ke alam semesta yang hancur. Seorang lelaki tua dari klan Dewa Perang berkata kepada Chu Chengkong. Bagus sekali. Kali ini, aku ingin Luming mati di alam semesta yang hancur. Chu Chengkong berkata dengan dingin. Tatapan matanya sangat dingin. Bab 3298, Alam Semesta yang Rusak. Mata Chu Chengkong berbinar dingin. Kekuatan Luming telah mengejutkannya. Dia harus membunuh Luming sesegera mungkin. Benar sekali. Aku menduga bahwa 9 istana Raja Surgawi mutlak akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Luming dan mengirim para ahli untuk membantunya. Kita tidak boleh membiarkan dia melakukan keinginannya. Chu Chengkong melanjutkan. Jangan khawatir tentang itu. Raja Surgawi 9 Pedang sudah mulai bertindak. Dia telah mengirim para ahli untuk menekan istana Raja Surgawi 9 mutlak. Tidak hanya itu, Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan juga telah mengirim para ahli untuk membantu Istana Raja Surgawi 9 Pedang. Mereka telah membunuh jalan mereka ke perbatasan Istana Raja Surgawi 9 Mutlak dan memberi tekanan pada keluarga bangsawan Istana Raja Surgawi 9 Mutlak. Sekarang, Raja Surgawi 9 Mutlak berada dalam kesulitan yang mengerikan. Dia tidak memiliki ahli tambahan untuk membantu Luming. Seorang lelaki tua tersenyum, seolah dia telah mengendalikan segalanya. Itu bagus. Chu Chengkong mencibir. Semua pihak melakukan persiapan, dan waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Suatu hari, seorang tetua datang menemui Luming. Luming mengenalinya sebagai ajudan terpercaya dari 9 Raja Surgawi yang absolut. Senior, ada apa? Luming bertanya. Luming, kau akan segera memasuki alam semesta yang rusak. Alam semesta yang rusak sangat berbahaya dan kau membutuhkan seorang ahli untuk menemanimu. Awalnya, Raja Surgawi ingin mengirim 36 ahli untuk membantumu. Namun, selama kurun waktu ini, hadiah dari Raja Surgawi 9 Pedang tiba-tiba datang ke perbatasan dengan bantuan para ahli dari kediaman Raja Surgawi 9 Ketenangan. Kediaman Raja Surgawi 9 Ketenangan berada di bawah tekanan besar dan tidak dapat mengirim ahli sama sekali. Raja Surgawi telah mengirimku untuk meminta maaf padamu. Kata lelaki tua itu dengan sedikit malu. Oh, Luming mengangguk. Pikirannya berpacu dan dia memikirkan banyak hal. Pada saat ini, para ahli dari Nine Blades Heavenly King Mansion dan Nine Serenity Heavenly King Mansion tiba-tiba menyerang Nine Extremes Heavenly King Mansion dan menekan mereka. Jelas bahwa tujuan mereka adalah untuk mencegah Nine Extremes Heavenly King mengirim ahli manapun untuk membantu Luming. Tak perlu dikatakan, mereka ingin menghancurkan Luming di alam semesta yang rusak. Kalau begitu aku akan bermain dengan kalian di alam semesta yang rusak ini. Mata Luming berkilat dengan niat membunuh. Orang-orang yang mengira bahwa dia tidak memiliki ahli di sisinya, keliru besar. Dia akan memberi orang-orang ini kejutan yang menyenangkan. Luming, Raja Surgawi sangat menyesal. Dia menyarankan agar kamu tidak mengambil risiko ini. Orang tua itu melanjutkan. Jelas bahwa dia ingin membujuk Luming agar menyerah memasuki alam semesta yang rusak. Meskipun Luming kuat, dia jelas bukan tandingan orang-orang tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Senior, tolong sampaikan terima kasihku kepada Yang Mulia. Junior tahu apa yang harus dilakukan dan tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Kata Luming. Itu bagus. Orang tua itu mengangguk dan pergi. Sudut bibir Luming melengkung membentuk senyum dingin. Dia kemudian melanjutkan kultivasinya. Dalam sekejap mata, sudah waktunya memasuki alam semesta yang rusak. Pada hari ini,
di alun-alun di depan istana dinasti suci yang agung, ada aliran orang yang terus-menerus berjalan di udara. Mereka semua adalah kesayangan surga yang datang ke alam semesta yang rusak ini. Kaisar Jianyi tiba dengan 36 ahli. Di belakang di Jianyi terdapat kediaman Raja Surgawi Dazu. Karena di Jianyi adalah seorang jenius, kediaman Raja Surgawi Dazu tentu akan mendukungnya sepenuhnya. Qian Shengxuan, Chu Chengkong dan yang lainnya semuanya telah tiba. Wu Fan juga ada di sini. Sebenarnya, Wu Fan tidak berhasil masuk dalam 10 besar terakhir kali, jadi dia tidak memiliki token pembuka. Namun, seorang jenius dari kediaman penasihat kekaisaran, yang berasal dari kelompok siswa sebelumnya, telah mengumpulkan prestasi dan memperoleh token pembuka. Token tersebut diberikan kepada Wu Fan. Lu Ming ada di sini. Seseorang berseru. Wu Fan, Chu Chengkong dan yang lainnya menoleh. Lu Ming memimpin 36 pembangkit tenaga listrik klan pertempuran kera gelap dan melangkah di udara. 36 anggota klan pertempuran kera hitam semuanya mengenakan jubah hitam. Penampilan mereka ditutupi oleh token hitam. Mereka juga menyembunyikan aura mereka melalui beberapa cara khusus. Kecuali jika kultivasi seseorang jauh lebih tinggi, akan sulit untuk mendeteksi kultivasi mereka. Lu Ming, kau benar-benar di sini. Dia benar-benar berani datang, bagus sekali. Wu Fan, Chu Chengkong dan yang lainnya bergumam, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka awalnya mengira Lu Ming tidak akan berani datang. Setelah itu, mereka mulai mengamati 36 anggota klan tempur kera bawah yang mengikuti Lu Ming. Menurutmu apa gunanya kalau kamu secara acak menemukan 36 orang untuk masuk? Wu Fan mencibir dalam hatinya. Kali ini, orang-orang yang dibawa oleh masing-masing ahli kebanggaan surga semuanya adalah ahli yang dipilih dengan saksama. Mereka bukanlah orang-orang yang dapat dibandingkan dengan beberapa orang acak. Ada banyak sekali orang. Lu Ming juga mengamati keadaan sekelilingnya. Dia menyadari bahwa selain Qiu Yue, semua 10 murid teratas Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar ada di sini. Kaisar Jianyi, Su Wuya, Chu Chengkong, Qian Shengxuan, Ye Zifan, Sui Zihen, Miao Sue, dan Sui Hanqiu. Masing-masing dari mereka memiliki 36 orang ahli. Selain orang-orang ini, ada lebih dari 10 pemuda. 10 pemuda ini semuanya berasal dari kelompok siswa sebelumnya. Setelah bekerja keras selama periode yang panjang, mereka juga memperoleh merek pembukaan sekolah dan bahkan patung Dewa Purba, memperoleh kualifikasi untuk memasuki alam semesta yang rusak. Hampir semua orang ini adalah para jenius dari kekuatan besar. Misalnya, sebagian orang berpihak pada putra mahkota, sebagian lagi berpihak pada pangeran kedua, dan seterusnya. Ledakan. Tiba-tiba, beberapa aura kuat turun. Beberapa sosok terbang keluar dari istana kekaisaran yang hampa dan berdiri di udara. Beberapa orang ini semuanya adalah pakar dari dinasti suci yang sangat hampa. Kalian, ikuti kami. Seorang lelaki tua memberi instruksi sebelum terbang ke arah tertentu. Semua orang mengikuti. Tidak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat tersembunyi. Tempat ini dijaga ketat. Beberapa tetua membawa mereka melewati lapisan pertahanan dan tiba di area inti. Ada pusaran air besar di area inti yang berputar terus-menerus. Ini adalah pintu masuk ke alam semesta yang rusak. Saya yakin Anda memiliki sedikit pemahaman tentang alam semesta yang rusak. Anda hanya punya waktu 10 tahun untuk masuk. Ingat, kau harus menandai tempat kau masuk. Ingat, 10 tahun lagi, kau harus kembali ke tempat kau masuk. Baru setelah itu kau akan dipindahkan keluar. Kalau tidak, kau akan tertinggal di dalam. Ingat, seorang pria tua memperingatkan. Ada satu hal lagi. Alam semesta yang rusak itu sangat luas. Setelah masuk, kalian akan diteleportasi ke area yang berbeda. Jika kalian ingin diteleportasi ke area yang sama, kalian bisa melakukannya. Kalian harus menghubungkan kekuatan suci kalian satu sama lain. Dengan begitu, kalian akan muncul di area yang sama setelah masuk. Kata lelaki tua lainnya. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Alam semesta yang rusak akan terbuka sesekali. Mereka telah lama memahami pengetahuan ini. Ayo pergi. Seorang pria tua memberi instruksi. Ayo pergi. Seketika seorang pemuda memimpin 36 pembangkit tenaga listrik ke dalam pusaran tersebut. Setelah memasuki pusaran air, mereka akan saling berhadapan, dan kekuatan sen mereka akan terhubung. Dengan cara ini, setelah mereka masuk,
mereka tidak akan terpisah. Asyik, pusaran itu bergetar dan pemuda beserta 36 orang ahli pun lenyap ke dalamnya. Ayo pergi. Setelah itu, orang-orang lain naik. Setiap kelompok terhubung satu sama lain melalui kekuatan surgawi, sehingga mereka akan muncul di area yang sama setelah masuk. Semakin banyak orang yang naik, dan tak lama kemudian, kelompok sebelumnya yang terdiri lebih dari selusin orang menghilang ke dalam pusaran bersama kelompok besar mereka. Bab 3299, Faktor Tuhan. Wu Fan, Chu Chengkong, dan yang lainnya melirik Lu Ming, seolah menunggunya masuk lebih dulu. Hehe, kamu takut aku akan mundur? Kalau begitu, terserah kamu saja. Lu Ming tersenyum. Kemudian, dia memimpin 36 ahli klan tempur kera bawah dan terbang ke pusaran tersebut. Mereka pun saling berpegangan tangan, terhubung satu sama lain, dan terhubung menjadi satu. Kemudian, gelombang energi menyelimuti tubuh mereka. Pada saat berikutnya, Lu Ming dan yang lainnya menghilang dari pusaran tersebut. Bagus sekali. Aku benar-benar berhasil. Kali ini, aku akan menghabisimu sekali dan untuk selamanya. Wu Fan mencibir dan segera melangkah ke pusaran itu bersama bawahannya yang kuat. Setelah itu, yang lainnya juga masuk. Lu Ming memasuki pusaran itu dan merasa seolah-olah sedang berjalan melalui kehampaan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka muncul dalam kehampaan. Dingin, sunyi, dan gelap. Ini adalah reaksi pertama Lu Ming. Dia memandang sekelilingnya dan mengamati keadaan sekelilingnya dengan cermat. Dia berdiri di tengah-tengah alam semesta, dan 36 anggota klan pertempuran kera gelap berada di dekatnya. Pada saat itu, mereka semua berkumpul di sekitar Lu Ming. Tidak jauh di belakang mereka, ada 7 meteorit besar yang mengambang tak bergerak. Di kejauhan, ada cahaya bintang yang redup, tetapi selain itu, gelap gulita. Menurut aturan, saat seseorang diteleportasi ke alam semesta yang rusak, mereka akan muncul di tepi alam semesta. Tepi alam semesta telah dieksplorasi sejak lama, dan tidak ada lagi faktor dewa yang dapat membuat patung dewa primitif menyala. Lu Ming merenung. Jika seseorang ingin patung dewa primitif diberkati dan memperoleh kemampuan misterius, seseorang harus menyerap faktor roh surgawi. Apa yang disebut faktor keilahian adalah faktor yang dimiliki oleh dewa-dewa primitif. Adapun alam semesta yang rusak, itu adalah medan perang kuno. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, banyak roh dewa primitif telah mati di sini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, sisa-sisa, mayat, tulang, daging, dan sebagainya yang ditinggalkan oleh para dewa primitif masih memiliki gen surgawi. Tujuan masuknya mereka adalah untuk membiarkan patung dewa purba menyerap faktor roh surgawi dan mengaktifkan fungsi misteriusnya. Tepi alam semesta yang rusak telah dieksplorasi oleh banyak orang selama bertahun-tahun, dan faktor dewa telah diserap sepenuhnya. Sekarang, jika dia ingin menyerap sejumlah besar faktor dewa, dia harus pergi ke inti alam semesta yang rusak. Masih banyak area yang belum dijelajahi di area inti, dan mungkin ada sejumlah besar faktor surgawi. Namun, area inti tidak diragukan lagi bahkan lebih berbahaya. Kita akan menandai meteorit ini. Lu Ming memberi instruksi. 10 tahun kemudian, mereka harus kembali ke tempat ini sebelum mereka bisa pergi, jadi mereka harus membuat tanda. Ya, leluhur perang. Beberapa pembangkit tenaga klan pertempuran kera bawah segera mengambil tindakan dan membuat tanda pada 7 meteorit. Malah, untuk berjaga-jaga, dia bahkan meninggalkan jejak di langit berbintang di dekatnya. Setelah membuat tanda, mereka menuju ke kedalaman alam semesta yang rusak. 36 pusat kekuatan klan pertempuran kera gelap mengepung Lu Ming untuk melindunginya. Mereka tidak berani melaju terlalu cepat karena ini adalah alam semesta yang rusak dan sangat berbahaya. Pada beberapa hari pertama, keadaan tenang dan mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Namun, 10 hari kemudian, di langit berbintang, angin kencang bertiup. Di depan mereka, ada beberapa tornado besar yang menyapu langit berbintang. Benar saja, beberapa tornado muncul di langit berbintang. Tornado itu terlalu besar. Lu Ming menyaksikan dengan tak berdaya saat sebuah bintang tetap tersedot ke dalam tornado. Pemandangan itu mengerikan. Ini langit berbintang badai. Cepat pergi. Salah satu anggota klan tempur kera bawah berseru. Mereka membawa Lu Ming dan meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Mereka hanya menghela napas lega ketika mereka tidak bisa lagi melihat tornado itu.
Alam semesta yang rusak ini telah lama hancur, dan hampir tidak ada energi spiritual atau ki surgawi yang tersisa. Alam semesta ini benar-benar kering. Tidak ada pula planet yang dapat melahirkan kehidupan. Tidak ada kehidupan. Bertahun-tahun yang lalu, pertempuran yang mengerikan pernah terjadi di sini. Setelah pertempuran itu, beberapa fenomena mengerikan juga muncul. Tornado seperti itu disebut badai kosmik. Jika satu tornado tersedot ke dalamnya, bahkan seorang dewa akan berada dalam bahaya, apalagi mereka. Setelah menghindari badai kosmik, mereka bahkan lebih berhati-hati dan sedikit melambat. Namun beberapa hari kemudian, mereka melihat pemandangan mengejutkan lainnya. Retakan yang tak tertandingi besarnya membentang di alam semesta. Itu adalah celah spasial yang sangat besar. Ada kekuatan melahap yang mengerikan di sekitar celah spasial tersebut. Lu Ming melihat beberapa meteorit terbang melewatinya dan langsung dilahap oleh celah spasial tersebut. Konon, ini ditinggalkan oleh seorang ahli yang mengerikan dalam pertempuran itu. Satu gerakan saja telah membelah alam semesta, meninggalkan retakan besar. Bahkan setelah bertahun-tahun, retakan besar itu masih ada. Kita harus tahu bahwa alam semesta itu sendiri memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Banyak pembangkit tenaga listrik yang dapat membelah ruang, tetapi akan pulih secara otomatis dalam sekejap. Misalnya, sebuah pukulan dapat membentuk lubang di air, tetapi air itu sendiri akan pulih dengan sangat cepat. Hal yang sama berlaku untuk luar angkasa. Namun, dikatakan bahwa retakan yang mengerikan itu telah menembus ruang dimensi dan membentuk kekuatan melahap yang mengerikan. Ada ahli yang pernah masuk di masa lalu dan langsung dilahap ketika mereka secara tidak sengaja mendekati retakan itu. Konon katanya alam semesta yang hancur dan lubang hitam itu bahkan lebih mengerikan dari retakan raksasa ini. Mereka dengan hati-hati menghindari retakan besar dan mengambil jalan memutar. Setelah itu, mereka menemui beberapa fenomena yang lebih mengerikan. Untungnya, mereka semua telah menemukannya dari kejauhan dan menghindarinya. 2 bulan kemudian, mereka telah terbang pada jarak yang tidak diketahui. Tempat itu bintang. Tiba-tiba seorang prajurit klan pertempuran kera gelap berseru. Di langit berbintang di depan, ada sebuah bintang besar yang tergantung di udara. Namun, bintang ini sangat aneh. Bintang itu tampak seperti telapak tangan. Dari kejauhan, bintang itu tampak seperti telapak tangan binatang raksasa. Mungkinkah ini terbentuk dari telapak tangan dewa primitif? Hati Lu Ming tergerak. Jika memang demikian, kemungkinan besar ada faktor keilahian yang kaya di dalamnya. Mereka menyembunyikan aura mereka dan dengan hati-hati terbang menuju planet itu. Planet ini sangat besar, tidak lebih kecil dari planet-planet kehidupan di luar sana. Yang aneh adalah terdapat banyak sekali gua di sana, seperti sarang lebah. Lu Ming dan yang lainnya mendarat di tanah. Leluhur perang, keluarkan patung dewa primitif dan lihat apakah ada gen surgawi. Seorang anggota lama klan pertempuran kera gelap menyarankan. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan mengeluarkan patung dewa primordial. Tidak ada reaksi sama sekali ketika dia mengeluarkan patung dewa purba. Sepertinya tidak ada unsur ketuhanan di sini. Itu pasti telah diserap oleh orang-orang yang datang ke sini sebelumnya. Kata Lu Ming, kalau ada faktor ketuhanan, patung primitif itu pasti ada reaksi. Itu karena patung dewa primitif juga dibuat dari pelindung tulang dewa primitif melalui metode khusus. Itu dapat secara otomatis menyerap faktor surgawi. Lu Ming merasa kasihan, namun dia tersenyum. Tentu saja tidak mudah untuk menyerap faktor dewa agar diberkati. Dengan lambaian tangannya, dia mempertahankan bentuk primitifnya. Suara mendesing. Pada saat ini, serangkaian suara keras yang menusuk udara terdengar, tampaknya berasal dari bawah tanah. Bab 3300, Makhluk Aneh. Suara sesuatu yang menerobos udara datang dari bawah tanah, menyebabkan Lu Ming dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi. Sesuatu akan segera keluar. Leluhur perang, berhati-hatilah. Dalam sekejap, 36 anggota klan tempur kera gelap muncul di sekitar Lu Ming, mengelilinginya di tengah. Pada saat berikutnya, bayangan hitam terbang keluar dari gua bawah tanah dan menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya sambil meraung. Makhluk ini aneh. Bentuknya seperti manusia dan tingginya lebih dari 2 meter. Ada 2 tanduk di kepalanya dan sepasang sayap di punggungnya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik. Makhluk itu meraung dan memancarkan aura brutal dan kejam. Matanya merah saat menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Membunuh.
Salah satu prajurit klan pertempuran kera hitam berteriak pelan. Ia melangkah maju, dan tubuhnya membengkak dengan cepat, memperlihatkan fisiknya yang kekar. Kemudian, ia melayangkan pukulan. Ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi di kehampaan, dan bergetar hebat. Kekuatan dahsyat itu melonjak maju. Lebih dari 10 makhluk aneh di depannya meledak menjadi kabut darah. Setelah itu, klan pertempuran kera gelap terus mengayunkan tinjunya dan membombardir makhluk-makhluk itu. Lu Ming menemukan bahwa makhluk hidup itu sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka berada di tingkat pertama alam Raja Dewa, sedangkan yang terkuat berada di tingkat keempat atau kelima alam Raja Dewa. Kuncinya adalah jumlah mereka terlalu banyak. Namun, orang-orang yang dibawa Lu Ming kali ini semuanya adalah para Raja Dewa tingkat atas. Setiap anggota klan petarung kera bawah adalah eksistensi di puncak alam Raja Dewa. Mereka semua berada di puncak alam Raja Dewa. Ini adalah ibu kota kepercayaan diri Lu Ming. Dan EBSCP, puncak Raja Dewa sangatlah kuat, dan setiap pukulan mampu menciptakan ledakan besar dan energi penghancur. Makhluk-makhluk aneh terus-menerus diledakkan. Akan tetapi, jumlah makhluk aneh ini terlalu banyak. Mereka terus berhamburan keluar dari gua dari segala arah. Seolah-olah seluruh planet adalah sarang makhluk-makhluk seperti itu. Terlebih lagi, makhluk ini memiliki sepasang cakar yang tajam, dan ketika mereka melambaikannya, kekuatannya sangat mencengangkan. Semakin Lu Ming melihatnya, semakin ia merasa bahwa cakar tajam ini agak mirip dengan planet di bawah kakinya. Bentuk planet di bawah kakinya tampaknya dibentuk oleh cakar tajam yang diperbesar berkali-kali ini. Dari segala arah, ada makhluk aneh yang menerkam mereka. Lakukan. Ahli lain dari klan pertempuran kera bawah mulai bergerak. Total ada 12 orang, tetapi sisa klan pertempuran kera bawah terus berjaga di sekitar Lu Ming. Dan EBSCP, ke-12 Raja Dewa Puncak menyerang pada saat yang sama, menciptakan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Sejumlah besar makhluk aneh dimusnahkan. Meskipun makhluk aneh terus berterbangan, itu masih belum cukup untuk membunuh mereka semua. Tak lama kemudian, sedikitnya 1000 makhluk aneh telah mati. Yang terkuat telah mencapai tingkat ke-6 dari alam Raja Surgawi. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tidak heran mereka harus mendatangkan para ahli. Selain semua hal lainnya, ada begitu banyak makhluk aneh. Jika dia sendirian, dia akan berada dalam bahaya. Setelah lebih dari 1000 makhluk terbunuh, tidak ada lagi makhluk yang keluar. Dia tampaknya takut. Beberapa orang berspekulasi bahwa makhluk hidup di alam semesta yang rusak ini semuanya berevolusi dari makhluk hidup yang mati di sini dalam pertempuran. Mungkinkah makhluk hidup ini adalah daging dan darah dari semacam dewa primitif setelah kematian? Lu Ming bergumam. Ia berspekulasi bahwa bintang yang tampak seperti cakar di bawah kaki mereka adalah cakar dari Dewa Purba. Setelah bertahun-tahun, bintang itu berevolusi menjadi sebuah planet. Makhluk aneh ini juga berevolusi dari telapak tangan dewa primitif. Jika memang demikian, makhluk aneh semacam ini kemungkinan besar memiliki gen surgawi. Saat memikirkan hal ini, Lu Ming mengeluarkan patung dewa primordial lagi. Kali ini, begitu dia mengeluarkan patung dewa primordial itu dengan cepat berubah. Lapisan cahaya aneh muncul pada patung dewa primitif. Kemudian, tubuh makhluk aneh itu mulai bersinar. Cahaya-cahaya ini seperti bintang, terbang menuju patung dewa primitif dan memasukinya. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi cahaya, dan patung itu kembali ke keadaan normal. Sepertinya aku belum berhasil memberkatinya. Gen surgawi terlalu sedikit. Lu Ming bergumam. Sebelum dia datang, dia telah mempelajari masalah ini secara khusus. Jika patung dewa primitif ingin diberkati, hal itu tidak dapat dilakukan hanya dengan menyerap faktor dewa. Patung itu harus menyerap cukup banyak faktor dewa. Hanya ketika faktor dewa cukup kaya, patung dewa primitif dapat diberkati. Makhluk seperti ini seharusnya berevolusi dari daging dan darah dewa primitif. Itulah sebabnya ia mengandung unsur dewa. Namun, ia telah diwariskan selama terlalu banyak generasi, dan garis keturunannya tipis. Unsur dewa sudah sangat samar. Kata seorang anggota tua klan pertempuran kera gelap. Mari kita masuk ke bawah tanah planet ini dan melihatnya. Lu Ming mengangguk. Lu Ming segera menyingkirkan patung Dewa Purba dan bergegas ke sebuah gua bersama para ahli klan tempur kera gelap. Planet ini benar-benar seperti sarang tawon. Bawah tanahnya telah dilubangi, dan ada lorong di mana-mana.
Mereka hanya mengidentifikasi satu arah dan terus terbang ke bawah. Awalnya tenang dan tidak ada ancaman. Namun, setelah beberapa jam, sejumlah besar makhluk aneh akhirnya datang ke arah mereka. Kali ini, God King tingkat ketujuh muncul di antara makhluk-makhluk aneh itu, membuat mereka semakin kuat. Namun, mereka tetap dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Faktor keilahian dalam daging dan darah mereka diserap oleh patung Dewa Purba Lu Ming. Setelah menyerapnya, mereka terus bergerak maju. Begitu saja, mereka terus membunuh. Sepanjang jalan, mereka membunuh banyak makhluk aneh, tetapi patung dewa asli tetap tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka hampir berada di inti planet. Sepanjang perjalanan, selain makhluk aneh yang memiliki faktor keilahian lemah, Lu Ming tidak menemukan faktor keilahian lainnya. Secara logika, jika planet ini benar-benar terbentuk dari cakar dewa primitif, planet ini pasti mengandung sejumlah besar faktor dewa. Sekarang, tidak ada faktor dewa sama sekali. Hanya ada satu alasan, yaitu planet ini telah diserap oleh orang-orang yang datang sebelumnya. Ayo kita pergi. Kita tidak perlu membuang waktu di sini. Kata Lu Ming. Tinggal di sini hanya membuang-buang waktu. Setelah itu, mereka meninggalkan planet itu dan terus terbang menuju inti alam semesta yang rusak. Setelah itu, mereka menemukan planet lain. Planet ini tampak seperti terbentuk dari kepala makhluk hidup dan sangat besar. Demikian pula, ada makhluk aneh di planet ini yang memiliki faktor keilahian yang lemah, tetapi planet itu sendiri tidak memilikinya. Jika aku menemukan planet seperti itu di masa depan, aku tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Faktor dewa hampir sepenuhnya diserap di pinggiran alam semesta yang rusak. Kata Lu Ming. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Setelah itu, meskipun mereka melihat planet yang mirip, mereka tidak berhenti atau memeriksanya. Begitu saja, setengah bulan berikutnya berlalu. Suatu hari, mereka menemukan sebuah kapal perang kuno di langit berbintang. Tidak, itu seharusnya setengah kapal perang. Itu sangat besar, seperti planet. Bab 3301, Ki Hantu dari Dunia Bawah. Dari kejauhan, benda itu tampak seperti kapal perang. Bagian tengah kapal perang itu telah terpotong, dan permukaannya halus dan rata. Kapal itu hanya setengah kapal perang, tetapi sudah seukuran planet. Kapal itu melayang di udara dan memancarkan aura kuno. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, kapal itu masih memancarkan aura penindasan yang kuat. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah peninggalan dari perang besar saat itu. Kemungkinan besar, mereka yang mengemudikan kapal perang itu semuanya adalah makhluk yang sangat kuat. Ayo kita lihat, mungkin ada sesuatu yang bagus tertinggal. Kata Lu Ming. Meskipun ini belum menjadi area inti, dan kemungkinan besar sudah dieksplorasi, masih ada celah di setiap 100 rahasia. Mungkin ada beberapa hal yang terlewatkan. Mereka terbang menuju separuh kapal perang. Tunggu, ada seseorang. Seorang anggota tua dari klan pertempuran kera gelap tiba-tiba berbicara sambil menatap kapal perang itu dengan mata berbinar. Lu Ming dan kelompoknya juga berhenti. Pada saat yang sama, Lu Ming juga melihat beberapa sosok melintas di separuh kapal perang. Kemudian, satu demi satu, sosok-sosok bergegas keluar dari separuh kapal perang itu. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah hitam, dan jumlahnya sekitar 20 orang. Orang-orang dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Orang-orang ini berasal dari 9 ketenangan Raja Surgawi Manor. Sebanyak 21 orang muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, itu kamu. Suara dingin terdengar. Niat membunuh yang dingin itu sangat kental dan menyelimuti Lu Ming. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda bernama Yulong. Dia adalah salah satu jenius dari Nine Serenity Heavenly King Mansion yang telah memasuki dunia yang hancur kali ini. Dia adalah salah satu dari kelompok terakhir yang telah bergabung dengan Great Void Royal Secret Academy. Lu Ming, kamu pantas mati. Membunuh. Ada 20 orang kuat dari kediaman ketenangan ke-9 di sebelah kandang. Ada pria tua dan setengah baya. Mereka semua menatap Lu Ming dengan niat membunuh yang mengerikan. Pada perjamuan naga suci, para jenius teratas dari kediaman Raja Surgawi yang mengerikan semuanya tewas di tangan Lu Ming. Ini merupakan pukulan besar bagi kediaman Raja Surgawi yang mengerikan dan menyebabkan kegemparan. Seluruh kediaman Raja Surgawi 9 Ketenangan telah lama mencantumkan Lu Ming sebagai target nomor 1 untuk dibunuh. Sekarang, ketika orang-orang ini melihat Lu Ming,
mereka tentu tidak sabar untuk memotongnya menjadi 8 bagian. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Kau meraung panjang. Bas. Wus. Dalam sekejap, 20 orang ahli dari kediaman itu mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, kemana kau akan pergi hari ini? Merupakan kehormatan bagimu untuk dimakamkan di sini bersama para orang bijak kuno. Kau mencibir panjang. Hah. Lu Ming terdiam. Dia tidak mengerti dari mana Netherchage mendapatkan kepercayaan dirinya. Apakah dia tidak melihat bahwa ada 36 orang di sampingnya sementara hanya ada 20 orang di sampingnya? Jelaslah bahwa anggota lain dari 9 ketenangan Heavenly King Manor masih berada di separuh kapal perang. Dia seharusnya mencari sesuatu di kapal perang. Apa kau yakin bisa membunuhku? Sepertinya aku punya lebih banyak orang. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk mengatakan ini. Tanpa diduga, kamu tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir keluar dari matanya. Menurutmu, ada gunanya memiliki lebih banyak orang. 9 istana Raja Surgawi Absolut bahkan tidak dapat mengurus diri mereka sendiri dan tidak memiliki ahli untuk mengirimmu. Apakah kamu pikir kamu dapat menemukan beberapa lusin orang dan menakut-nakuti kami? Kamu sama sekali tidak peduli dengan 36 anggota klan tempur kera bawah di sekitar Lu Ming. Dia tahu betul bahwa 9 istana Raja Surgawi Absolut tidak akan mendukung Lu Ming, karena 9 istana Raja Surgawi Ketenangan telah mengirimkan para ahli untuk bekerja sama dengan 9 istana Raja Surgawi Pedang dan membunuh orang-orang untuk mencapai perbatasan istana Raja Surgawi Absolut 9, dan memberikan tekanan kepada mereka. Sekarang, saat 9 Raja Surgawi Absolut sibuk dengan urusan masing-masing, mereka tidak memiliki ahli tambahan untuk dikirim ke Lu Ming. Dan EBSCP, orang-orang yang dibawanya semuanya adalah ahli Raja Dewa tingkat atas. Para ahli ini bukanlah kubis yang dapat ditemukan dimanapun. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki sedikit orang, dia 100% yakin bahwa dia dapat membunuh Lu Ming. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Dia senang karena pihak lain berpikir demikian. Kenapa kau bicara omong kosong begitu padanya? Bunuh saja. Seorang tetua dari kediaman 9 Raja Surgawi Ketenangan berteriak. Niat membunuhnya sangat dingin saat ia menyerang Lu Ming. Dia adalah paman Netherstar dan paling membenci Lu Ming. Dia bergerak seperti hantu dan menerkam Lu Ming. Seorang anggota klan petarung kera bawah diam-diam menghalangi jalan Lu Ming. Mati. Tetua dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan mengulurkan cakar hantu dan mencengkeram ke arah klan pertempuran kera gelap, ingin membunuh mereka. Mengaum. Anggota klan pertempuran kera bawah itu mengeluarkan raungan rendah saat otot-ototnya menggelembung. Dia meninju, dan ledakan besar terdengar di kehampaan. Cakar hantu yang digunakan tetua dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan meledak. Tubuhnya bergetar hebat dan dia mundur. Dan EBSCP, puncak Raja Dewa. Zhao Feng bergumam. Tetua dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan meraung karena terkejut. Mata Yulong membelalak. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming akan memiliki Raja Dewa puncak di sisinya. Memangnya kenapa kalau dia sudah di puncak tahap Raja Dewa? Kau tetap harus mati, bunuh saja. Orang tua dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan berteriak marah dan terus menyerang klan pertempuran kera hitam. Ki hantunya membumbung tinggi ke langit, dan auranya sangat dahsyat. Dan EBSCP, dia juga berada di puncak Raja Dewa. Orang-orang di Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan adalah yang paling tidak takut pada pertempuran antara dua orang yang memiliki level yang sama karena teknik kultivasi mereka aneh dan dapat memengaruhi jiwa orang lain. Dalam pertempuran setingkat itu, mereka biasanya adalah pemenangnya. Ki hantu memenuhi langit, dan suara ratapan dan lolongan hantu terdengar. Cakar hantu pucat yang mengerikan mencakar ke arah klan pertempuran kera gelap. Namun, klan pertempuran kera gelap tidak peduli akan hal ini dan terus memukul. Suara ledakan memekakkan telinga bergema, dan ki hantu memenuhi udara saat ledakan besar terjadi. Mati! Orang tua dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan berteriak. Dia mengira bahwa jiwa-jiwa klan pertempuran kera hitam telah diserang, jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka. Namun, klan pertempuran kera gelap mengeluarkan raungan rendah, dan aura mereka masih ganas. Mereka terus-menerus meninju. Anda, lelaki tua dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan itu membelalakkan matanya karena tak percaya. Hal ini karena jiwa klan pertempuran kera gelap tidak terpengaruh sedikitpun.
Ledakan. Dua pukulan beruntun mendarat pada tetua dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan. Tetua itu menjerit saat tubuhnya meledak menjadi awan kabut hantu. Dia mundur dengan panik dan mendapatkan kembali bentuk manusianya. Akan tetapi, meskipun dia tidak mati, dia terluka parah dan vitalitasnya sangat rusak. Bagaimana mungkin kamu tidak terpengaruh? Bagaimana itu mungkin? Tetua dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan berteriak tak percaya. Lu Ming mencibir. Sungguh konyol bahwa istana Raja Surgawi yang mengerikan ingin memengaruhi klan pertempuran kera dunia bawah dengan metode mereka. Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan mengolah ki hantu. Metode yang memengaruhi jiwa sebenarnya adalah jenis ki hantu, yang disebut ki hantu 9 Ketenangan. Namun, klan petarung kera bawah terlahir sebagai hantu bawah. Tubuh mereka terbuat dari ki hantu bawah, jadi mereka tidak takut dengan serangan ki hantu dari dunia bawah. Energi hantu dari alam baka dapat menembus tubuh dewa manusia biasa, dan kekuatan dewa dapat memengaruhi jiwa secara langsung, namun tidak dapat menembus tubuh hantu alam baka dari klan petarung kera alam baka. Kembali ke wilayah hantu, klan pertempuran kera gelap merupakan musuh bebuyutan banyak hantu, apalagi orang-orang dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan. Metode mereka tidak efektif melawan klan pertempuran kera gelap. Yu Long juga terkejut. Kemudian, dia berteriak, serang. Serang bersama. Tidak akan banyak ahli Raja Dewa di antara mereka. Ayo serang bersama dan bunuh mereka. Bab 3302 dimusnahkan. Kau meraung panjang dan menginginkan para ahli dari Istana Raja Surgawi yang mengerikan untuk menyerang bersama dan membunuh Lu Ming. Di luar dugaannya, Lu Ming bisa menemukan ahli puncak Raja Dewa. Namun, dia tidak percaya bahwa Lu Ming bisa menemukan banyak Raja Dewa puncak. Akan cukup baik jika dia bisa menemukan beberapa. Selain itu, dia pasti telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengundang mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Ke-20 pusat kekuatan dari 9 istana Raja Surgawi yang tenang semuanya meledak dengan aura yang mengejutkan. Langit berbintang ini seluruhnya tertutup oleh ki hantu. 15 Raja Dewa tingkat puncak dan 5 Raja Dewa tingkat 8. 9 Raja Surgawi yang tenang benar-benar bersedia menghabiskan modal mereka. Lu Ming bergumam. Di antara 20 orang ahli dari 9 Raja Surgawi yang tenang, terdapat total 15 Raja Dewa Puncak. Tidak heran Anda begitu percaya diri. 15 Raja Dewa Puncak memang merupakan kekuatan yang menakutkan. Secara logika, dengan kekuatan 9 Raja Surgawi yang tenang, tidak terlalu sulit untuk mengirim 36 Raja Dewa Puncak. Namun, pada kenyataannya, itu masih bukan tugas yang mudah. Bahkan di Istana Raja Surgawi, tidak banyak Raja Dewa Puncak. Dan banyak dari makhluk-makhluk ini yang mengasingkan diri untuk menyerang alam Dewa Surgawi. Ada juga yang melakukan misi di luar, untuk menempa diri mereka sendiri. Sisanya ditempatkan di berbagai tempat untuk berjaga terhadap serangan dari Istana Raja Surgawi lainnya. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengirim 36 Raja Dewa Puncak. Misalnya, tidak semua dari 36 orang dari 9 istana Raja Surgawi yang tenang adalah Raja Dewa Puncak. Beberapa dari mereka bahkan berada di alam Raja Dewa tingkat ke-8. Namun, kekuatan ini juga sangat mengejutkan. Energi hantu menutupi langit berbintang. Hantu yang tak terhitung jumlahnya meratap dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Mereka benar-benar meremehkanku. Kalau begitu, bunuh saja mereka semua. Ayo kita lakukan bersama. Lu Ming berkata dengan tenang dan melambaikan tangannya. Mengaum, mengaum. 36 prajurit klan pertempuran kera hitam itu meraung saat tubuh mereka membengkak. Jubah hitam di tubuh mereka terkoyak, memperlihatkan tubuh mereka yang kuat dan berotot. Aura mengerikan meletus seperti gunung berapi. Ki hantu di langit berbintang meledak. Kamu dan para ahli dari 9 ketenangan surgawi Raja Manor hampir mengompol. Puncak alam Raja Dewa. Mereka semua adalah puncak alam Raja Dewa. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau berteriak histeris lama karena tak percaya. Dia mengira peluang Lu Ming menemukan beberapa Raja Dewa puncak sangat kecil. Namun, 36 orang yang bersama Lu Ming semuanya adalah Raja Dewa puncak. Dia ketakutan setengah mati. Cepat mundur. Seseorang dari 9 ketenangan Heavenly King Manor berteriak. Begitu aura dari 36 anggota klan pertempuran kera bawah meledak, orang-orang dari 9 istana Raja Surgawi yang tenang merasakan hati mereka bergetar.
Beberapa dari mereka meraung dan ingin mundur. Namun, sudah terlambat. Sebelumnya, mereka telah mengepung Luming dan mendekatinya. Kemudian, mereka memimpin dan menerkam Luming dan yang lainnya. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. 30 anggota klan pertempuran kera bawah sudah menyerbu ke arah mereka. Tubuh anggota klan pertempuran kera gelap itu membesar saat ia menggunakan teknik pertempuran hantu. Kekuatan tempurnya meledak, dan semangat juangnya melambung tinggi. Tinju besar itu meledak, dan kekosongan meledak. Kekuatan mengerikan menyelimuti semua ahli dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Mayat 5 ahli alam Dewa Raja tingkat 8 meledak dan tewas di tempat. Sedangkan bagi para ahli God King tingkat 9 dari 9 Istana Raja Surgawi yang tenang, hasil yang mereka dapatkan tidak lebih baik. Mereka terluka parah saat mereka bergerak. Teknik yang paling menakutkan dari orang-orang dari Nine Serenities Heavenly King Manor adalah Nine Serenities Ghost Ki. Itu dapat memengaruhi jiwa, dan bahkan orang-orang biasa pun takut padanya. Jika Ki Hantu Dunia Bawah kehilangan efektivitasnya, kekuatan tempur orang-orang di kediaman Raja Surgawi Dunia Bawah tidak akan sebanding dengan yang lain. Namun, klan pertempuran kera hitam berbeda. Mereka semua telah mengembangkan teknik pertempuran hantu, dan begitu mereka menggunakannya, kekuatan pertempuran mereka akan semakin kuat. Jumlah klan pertempuran kera bawah hampir 2 kali lipat dari jumlah 9 Istana Raja Surgawi yang tenang. Hasil pertempuran ini sudah diputuskan. Ahli dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan menjerit kesakitan. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa. Tubuhnya terus meledak, dan tidak ada gunanya bahkan jika dia berubah menjadi Ki Hantu. Dia dihancurkan oleh kekuatan tinju yang mengerikan, dan bahkan jiwanya hancur. 15 ahli puncak God King dari 9 Serenity Heavenly King Manor terbunuh satu demi satu. Kultivasi Yulong tidak tinggi dan dia berdiri di belakang, jadi dia tidak terpengaruh. Pada saat ini, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Tidak, tidak, tidak. Pemandangan di depannya terlalu tragis. Pada saat ini, seorang anggota klan pertempuran kera gelap berjalan menuju kandang gelap. Tidak, jangan bunuh aku. Berapa banyak kristal suci yang dibayar Luming untuk mempekerjakanmu? Aku bisa memberimu 2 kali lipat, tidak, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Kamu berteriak panjang dan hampir menangis. Sampai sekarang, dia masih mengira kalau klan petarung kera bawah telah disewa oleh Luming. Ledakan. Ahli dari klan pertempuran kera hitam itu tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Dia melancarkan pukulan, dan kamu pun meledak. Pembunuhan terus berlanjut, tetapi tidak berlangsung lama. Semua ahli dari kediaman dunia bawah ke-9 terbunuh. Masih ada orang dari Nine Serenity Heavenly King Mansion di separuh kapal perang. Kepung kapal perang dan bunuh mereka semua. Luming memberi perintah. Sebelumnya, selain Yulong, dia telah membunuh 20 orang dari Nine Serenity Heavenly King Manor. Total ada 36 orang di pihak lain, jadi seharusnya ada 16 orang lagi. Sosok mereka berkedip saat mereka menyerang setengah bagian kapal perang. 36 anggota klan pertempuran kera gelap muncul di sekitar kapal perang, menutup semua rute pelariannya. Separuh dari kalian masuk, sisanya segel tempat ini. Kata Luming. Ya, dalam sekejap, 18 anggota klan pertempuran kera gelap bergegas ke kapal perang dan menghilang. Luming dan kelompoknya menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh hebat dari kapal perang itu, disertai ledakan-ledakan terus-menerus. Jelaslah bahwa pertempuran telah terjadi di dalam. Klan pertempuran kera gelap di luar siap untuk bergerak. Asyik, pada saat berikutnya, seorang ahli dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan bergegas keluar dari kapal perang dengan panik. Namun, kebetulan ada anggota klan pertempuran kera gelap yang berjaga di arah itu. Anggota klan petarung kera bawah segera menyerang ke depan dan melancarkan serangan. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan ahli dari Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan menjadi berkeping-keping. Ahli lain dari klan pertempuran kera gelap bergegas keluar dari belakang. Kedua ahli itu menyerang bersama-sama. Ahli dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan itu menjerit tak terdamaikan sebelum tubuh dan jiwanya hancur. Bas, wus. Kemudian, lebih banyak tokoh bergegas keluar dari setengah kapal perang. Mereka semua adalah ahli dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan, dan jumlahnya lebih dari selusin.
Jelaslah bahwa para ahli dari Istana Raja Surgawi Sembilan Ketenangan tidak sebanding dengan klan pertempuran Kera Hitam. Mereka telah berpencar dan ingin melarikan diri. Namun, mereka dikepung dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Klan pertempuran Kera Gelap di luar telah mengepung dan membunuh mereka. Orang-orang di Sembilan Ketenangan Surgawi Raja Manor dikepung dan dibunuh satu demi satu. Lu Ming, kaulah orangnya, bocah nakal. Aku akan membunuhmu. Terdengar suara gemuruh. Seorang ahli dari kediaman Raja Surgawi Sembilan Ketenangan menerjang ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dia adalah ahli Raja Surgawi tingkat puncak. Namun, selalu ada seorang ahli dari klan petarung kera bawah di sisi Lu Ming. Meskipun klan Nether AP Battle juga berada di puncak alam Raja Dewa, mereka bahkan lebih kuat. Ketika mereka masih muda, mereka adalah jenius teratas dari klan Nether AP Battle. J.